Hari Jumat Tuhan, kita akan persiapkan ibadah raya kita yang pertama. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam hadirat Tuhan, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami hadir Tuhan, kami datang di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau Yesus. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam hadirat-Mu, kiranya Engkau kuduskan kami Tuhan, Engkau layakan kami, Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Biar hanya Engkau yang dapat menguduskan kami Tuhan. Dan biarlah puji-pujian ibadah kami sebentar Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami akan fokuskan hidup kami, hati kami, pikiran kami Tuhan hanya kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar firman yang akan disampaikan Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan menanamkan itu dalam hati dan jiwa kami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biar nama-Mu saja yang permuliakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua jemaat katakan amin. Selamat duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah pagi hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita fokuskan hati kita. Kita mau menyanyi lagi ya Yesus. Hidup saudara yang sayang. Alam semesta
Pagi ini kami memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan buat Tuhan kita. Biar sukacita surga Tuhan pagi hari ini melingkupi saudara dan saya. Amin. Kita angkat pujian. Ku terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi saudara dan saya. Kita bisa menikmati sukacita surga. Haleluya. Rasakan kasihnya, kita nambah
memberikan persembahan kita. Yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Kembali saya ingatkan, di depan kita ada amplop persembahan misi. Jika ada jemaat yang tergerak, boleh mengambil amplop yang di depan. Puji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau kuduskan pelayanan persembahan kami Tuhan, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Terima kasih Bapak untuk waktu di pagi yang indah ini. Kami boleh diberi kesempatan kembali untuk datang beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau ada dan hadir bersama kami dalam ibadah ini. Bapa, sebelum kami mendengar firman, berdoa Bapa ampuni akan segala dosa dan kesalahan daripada hamba-Mu ini, maupun ampuni dosa dan kesalahan daripada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Ampuni kami ya Bapa. Kami minta kuasa darah Yesus menguduskan kami, menyucikan kami, sehingga kami layak untuk mendengar firman Tuhan, layak menerima firman Tuhan, dan layak hati kami ditanami oleh benih firman Tuhan. Bapa, urapi kami, kuduskan kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami disingkapkan, diberikan pengertian baru mengenai kebenaran firman ini. Berikan kami hati yang bertobat, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau terus intim dengan Engkau ya Bapa. Sebab tanpa keintiman dengan Engkau tidak ada arti dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, silakan dulu. Terima kasih dalam Tuhan. Kali ini saya akan membawakan tetap kita masih bicara tentang tema keselamatan ya. Tema keselamatan. Nah, saudara, kali ini saya bawakan tentang neraka dan sorga, saudara. Neraka dan sorga. Tentu kalau saudara ditanya, saudara pilih neraka apa pilih sorga? Saya rasa semua kita pilih sorga. Setuju nggak? Setuju nggak? Kita pilih surga. Nggak ada yang pilih neraka, saudara. Kecuali yang error, ya. Jadi kita pilih surga. Bahkan agama-agama lain juga pilih mana? Ya pilih surga. Tapi kan dalam pemahaman pilih surga ini gimana gitu, saudara? Apakah ada jalannya, ada caranya dan lain sebagainya? Semua kita cita-cita pengen ke surga. Itu nggak salah, saudara. Nggak salah, ya. Tapi mari kita lihat secara objektif bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan. Ya. Dan perumpamaan ini serius, saudara. Perumpamaan ini nggak main-main. Ini perumpamaan yang apa ya? Yang warning buat kita gitu. Perhatian buat kita semua sebagai orang percaya, ngaku orang Kristen, saudara. Karena firman Tuhan katakan ada gandum, ada lalang. Saudara. Artinya saudara di mana? Kalau saudara gandum berarti masuk surga, gitulah intinya. Lalang masuk neraka. Itu udah statementnya Tuhan. Cuman masalahnya kita ada di mana? Jangan sampai kita setia ibadah, setia melayani, tahu-tahu nanti dipanggil Tuhan, melek mata masuk neraka, saudara. Ya kan? Ya, ini nggak main-main. Tuhan kasih perumpamaan dan kalau kita lihat, saudara ya, Alkitab khususnya 4 Injil, ya, Tuhan tuh lebih banyak bicara tentang neraka daripada surga. Ya, jadi dari 4 Injil tuh tulisan tentang neraka tuh lebih banyak daripada surga. Apakah kebetulan? Tidak. Ada satu pesan yang mengingatkan kita. Jangan main-main dengan kehidupan ini. Setelah kita meninggal, pilihan cuma 2, surga atau neraka. Udah gak ada yang lain dan itu udah gak bisa ditolong lagi, saudara. Nggak bisa tuh balik lagi ke dunia, Tuhan balik lagi dulu, dari reinkarnasi dulu supaya masuk surga, nggak ada, saudara. Itu hukum. Nah, Tuhan berikan perumpamaan yang sangat keras, saudara. Ya, saya akan bacakan dulu ya. Ini perlu sekali dan saya akan bacakan, saudara. Perhatikan saja ya. Perumpamannya orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencelupkan
menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dari dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu kamu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, apa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara kematian. Ya, perikop ini bicara perumpamaan, dan Tuhan kasih statement yang sangat serius sekali dari perikop ini, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, jadi ini dibagi 3, saudara ya. Ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Yang poin pertama ayat 19 sampai 21 itu tentang posisi orang Kristen. Kita, keadaan orang Kristen saat ini, yaitu apa? Ada si kaya, ada si miskin. Kita nggak mungkin di sini semua banyak duit, berhasil, enggak. Masing-masing ada status sosial yang berbeda. Tuhan kasih perumpamaan tentang posisi orang Kristen saat itu, termasuk saat ini. Ayat 19 sampai 21. Lalu yang kedua, itu bicara tentang keselamatan, tentang anugerah. Itu ayat 22, satu ayat. Lalu ayat 23 sampai 31 itu bicara tentang dosa, tentang penghukuman neraka dan surga. Neraka dan surga. Jadi dibagi 3 poin ini, saudara. Yang pertama adalah komunitas orang percaya atau orang Kristen, ayat 19 sampai 21. Lalu ayat 22 itu bicara tentang anugerah keselamatan. Lalu yang 23 sampai 31 itu bicara tentang penghukuman neraka dan surga. Dan ini gambaran yang Tuhan kasih dan nyata sekali, saudara dan saya harus kita bisa nangkap dan mengerti. Dan Tuhan memberikan perumpamaan ini satu fakta di mana nanti kita akan mengalami hal ini. Cuma masalahnya kita ada di mana? Di neraka atau di surga? Enggak jaminan, yang seperti saya selalu katakan, seperti saya sebagai hamba Tuhan, enggak jaminan saya masuk surga. Saya bisa pakai topeng di sini, saudara. Pakai topeng hamba Tuhan. WL singer pemusik pakai topeng juga bisa. Saudara jemaat aktif juga bisa pakai topeng. Jangan sampai, saudara. Ini peringatan yang sangat penting sekali, yang harus kita pahami. Nah, saya tulis di sini dikatakan orang kaya berpakaian ungu dan kain halus bersukaria dengan setiap hari. Lazarus pengemis ya, Lazarus dan pengemisnya penuh borok berbuang dekat pintunya, keduanya umat pilihan. Artinya gini, saudara. Jadi ini bicara tentang orang percaya. Si kaya itu orang percaya, si Lazarus orang percaya, sama-sama bangsa Yahudi, sama-sama umat pilihan Tuhan. Perhatikan, sama-sama orang Israel. Saya kan pernah kasih tahu di dalam Keluaran pasal 19, di mana Allah memilih Israel secara nasional, secara bangsa, bukan secara pribadi. Saudara dan saya di dalam hukum anugerah dalam perjanjian baru, kita dipilih secara pribadi, bukan secara bangsa. Tapi walaupun Israel dipilih secara bangsa menjadi umat pilihan, bangsa pilihan. Tapi tetap di dalam bangsa pilihan itu ada yang diselamatkan, ada yang tidak. Dan Tuhan memberikan perumpamaan ini. Bagaimana dikatakan bahwa si kaya itu pakai pakaian ungu dan kain halus, bersukaria dan dalam kemewahan setiap hari. Dengan kekayaannya dia menikmati semuanya itu. Lazarus pengemis penuh borok berbaring dekat pintunya, kedua-duanya umat pilihan terikat hukum Taurat. Artinya gini, saudara. Di sini Tuhan mau jelaskan ya, bahwa si kaya yang hidupnya dalam kemewahan, ya, dia
tetap ibadah, melakukan ritual ibadah di bait Allah. Jadi karena ini sama-sama umat pilihan, semua datang ibadah. Ritual ibadah bait Allah itu mereka ikuti semua. Begitu, saudara. Tapi kenapa si kaya yang, saya yakin si kaya yang rajin ibadah, pasti dia rajin ibadah. Datang ke bait Allah, bikin apa, bawa korban. Mungkin kalau si Lazarus bawa korbannya cuma burung, saudara. Mungkin kalau yang kaya ini saya yakin yang sapi yang besar, sapi yang tambun. Itu pasti karena kaya raya. Jadi merasa bahwa apa yang dia bawa kepada Tuhan, korban-korban yang begitu besar, nggak jaminan, saudara. Ritual yang dia lakukan itu dengan penuh luar biasa, penuh kekhusyukan. Karena ritual Taurat, ritual tata ibadah dalam bait Allah itu ketat sekali, saudara. Sangat ketat. Sebelum dia masuk ruang suci saja di halaman, dia harus membasuh dirinya. Sebelum masuk dia harus basuh dirinya. Artinya apa? Tanpa siapa mau datang kepada Allah. Jadi begitu serius. Saya ingat yang dikatakan Yesaya 64 ayat 6. Yesaya katakan apa? Kebaikan kami, ibadah kami, kesalehan kami, itu seperti kain kotor di hadapan engkau. Waktu zaman Nabi Yesaya, bangsa Israel itu makmur, diberkati, kaya raya, berhasil. Tapi tetap di dalam bangsa itu tetap ada yang susah, ada yang miskin, itu selalu ada. Nah, Yesaya mewakili orang-orang Israel yang kaya raya. Kesalehan kami seperti kain kotor, kata Yesaya, saudara. Di dalam Yesaya 64 ayat 6. Dalam bahasa aslinya, kain kotor di situ disebut ida. Ida itu, maaf saudara, pembalut wanita. Jadi kesalehan, bicara kesalehan kan bicara ibadah. Bicara ritual ibadah yang dia lakukan setiap hari, setiap saat. Ibadah yang benar-benar terukur, ibadah yang benar-benar terorganisir secara pribadi. Artinya ibadah yang benar-benar dilakukan dengan penuh keketatan, saudara. Ketaatan yang taat secara manusiawi. Mereka lakukan itu, saudara. Satu hari 3 kali mereka datang ke bait Allah, menyembah, datang bukan ke bait Allah ya. Satu hari 3 kali mereka berdoa, mengarahkan fokusnya ke bait Allah. Kita lakukan semua ritual itu. Bicara kesalahan itu bicara ibadah, bicara ritual. Tapi si Yesaya katakan apa? Kesalahan kami seperti pembalut wanita. Nah, berarti di hadapan Allah begitu najis. Yesaya mengakui itu. Jadi artinya termasuk Yesaya, karena di situ dikatakan kami, kesalahan kami. Berarti Yesaya termasuk sadar bahwa apa yang dilakukan itu di mata Tuhan itu najis, jijik, busuk. Secara ritual mereka taat melakukan hukum Taurat. Bagian juga ada saudara saya di sini. Termasuk saya di tempat ini. Kita melayani, saya bawa firman, sudah ada ibadah pelayan-pelayan Tuhan. Sepertinya kita benar di mata Tuhan. Sepertinya kita udah terhubung dengan Tuhan. Apakah itu benar? Ritual ibadah yang kita lakukan tiap minggu nggak jamin, saudara. Ya saya jujur. Kesalehannya seperti kain kotor, seperti pembalut wanita. Nah, kalau kita lihat si kaya ini, saudara, lakukan itu. Lalu bicara kain ungu, dia dikatakan di sini bahwa ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ini baju yang sangat mewah, saudara. Boleh nggak kita ke gereja pakai perhiasan, pakai baju yang mewah, baju yang mahal? Boleh, nggak salah dan nggak dosa. Itu boleh, sah-sah aja. Tapi kalau untuk menunjukkan siapa saya, itu Tuhan yang gak berkenan. Sebab Tuhan bukan lihat penampilan kita, tapi lihat hati kita seperti apa ketika kita datang kepada Tuhan. Saudara, lambang jubah ungu bagi orang Islam itu lambang kekudusan, lambang pertobatan, lambang pengorbanan.
Bahkan tirai bait Allah antara ruang masuci dan ruang suci itu pakai kain ungu, warna ungu. Benangnya benang ungu, lambang kemuliaan Allah. Jadi itu kebanggaan menunjukkan si orang kaya ini, aku ini orang suci, orang kudus, orang rohani banget. Coba saudara bayangin. Sama dengan kita di tempat ini. Shalom, puji Tuhan. Itu bagaimana dengan hati kita? Ada nggak hati kita simpan sampah? Ada nggak hati kita simpan kemarahan, kebencian, buah daripada kedagingan kita yang dikatakan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15, daging ini akan kembali menjadi abu, menjadi debu, menjadi tanah. Tuhan gak berkenan dengan natur daging kita ini. Tuhan menguduskan natur roh kita, bukan natur daging kita. Tuhan gak lihat penampilan kita secara luar, tapi Tuhan lihat isi hati kita. Bagaimana saat ini untuk saudara dan saya datang ibadah kepada Tuhan? Betul gak hati saudara dan saya? Ada rasa lapar haus firman Tuhan. Saya datang ibadah, mau memuji dan menyembah Tuhan, tapi saya datang juga, saya butuh firman. Saya butuh firman. Bukan hanya sebagai rutinitas. Keluar dari sini sudah lupa lagi firman. Enggak dapat apa-apa. Enggak bedanya kita dengan orang kaya ini. Mereka begitu tekun tetapi akhirnya mati masuk neraka. Ayat 20 dikatakan begini. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilatnya. Sudah baik. Ini posisi yang sangat mengenaskan. Orang kaya menikmati, dia tahu itu Lazarus. Tapi apakah dia pernah kasih makan Lazarus? Enggak. Bahkan remah-remah yang jatuh dari meja si orang kaya ini, Lazarus ambil makan. Gimana dengan kita? Ada nggak kita kepedulian terhadap saudara seiman kita yang kekurangan? Gereja itu punya 3 pilar. Pertama, amanat agung, misi. Makanya dari sekarang saya buat amplop misi, penting sih. Gereja itu harus keluar, harus bersaksi. Lalu diakonia, ini belum bikin, saya udah minta ke bendahara supaya bikin amplop diakonia. Diakonia bukan hanya saling melayani kita satu sama lain, tapi juga saling melayani di dalam kesusahan. Kita saling menopang, saling mendukung, baik dalam dana dan doa. Kita ada untuk itu. Berkat yang kita terima bukan untuk kita nikmati sendiri, saudara. Tapi kita harus bagikan juga untuk sesama kita. Kalau betul kita percaya berkat itu dari Tuhan. Begitu, saudara. Posisi yang sangat menggenaskan. Dikatakan ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya, Lazarus itu mengambil makanan yang jatuh dari meja. Remah-remah. Coba sudah bayangin, ya. Kita kalau ke restoran, rumah makan, suka ada kan makanan sisa apa, betul nggak? Kurang dikit. Nah itu yang dimakan Lazarus. Padahal si orang kaya itu tahu siapa Lazarus. Ya kan? Si kaya tidak bernama, tidak ada namanya, hatinya hanya ada kemuliaan. Lazarus bernama karena hatinya ada Allah. Artinya apa, saudara? Kalau kita lihat dari perikop ini, saudara, memang si kaya ini nggak ada nama, saudara. Perhatikan, nggak ada namanya. Cuma dikatakan si kaya aja, orang kaya. Tapi Lazarus punya nama, kenapa? Karena ini Tuhan mau ingetin. Status itu tidak ada di hatinya Tuhan. Ketika hati kita ada firman, ketika hati kita ada kebenaran, di situ
Tuhan catat hati kita di hatinya Tuhan. Nama kita di hatinya Tuhan. Tapi seorang kaya ini ada nama karena hatinya dipenuhi dengan kemuliaan dunia, dengan kemewahan dunia. Walaupun secara lihat dia orang yang sangat agamawi, melakukan tata ibadah dengan benar. Ya tadi saya katakan mungkin dia membuat persembahan pun bukan lagi dengan burung yang dilakukan seperti si Lazarus. Kalau burung kan cuma harganya berapa duit gitu. Tapi dia melakukan dengan lembu jantan yang lembu yang tambun. Tuhan gak tertarik dengan persembahan yang banyak. Kalau hati ada di dalam kemuliaan dunia, tapi kalau hati kita ada kemuliaan Allah, ada Roh Kudus dalam diri, itu yang Tuhan lihat, saudara. Artinya apa? Nama Lazarus ada di dalam bukunya Tuhan, tapi nama seorang kaya ini tidak ada di bukunya Tuhan. Ini bicara orang Kristen, bicara saudara dan saya. Posisi kita si kaya atau si miskin di hadapan Tuhan. Ini penting, saudara, yang harus kita perhatikan. Apakah kita bisa memundurkan usia kita? Seperti saya udah 66 tahun, saya pengen jadi 40 tahun lagi, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa ya? Nggak bisa. Kita sedang menuju pada satu lubang, saudara. Kuburan. Benar nggak? Benar nggak? Bisa nggak mundur lagi? Kuburan udah deket tuh. Tuhan mundur lagi, akhirat lagi parkir. Nggak bisa. Kita lagi menuju ke sana. Ya, kita lagi menuju ke sana. Gitu. Ya, dilanjut. Ayat 16, bukan 16 ayat 21 dikatakan tidak ada belas kasihan. Lazarus ingin menghilangkan lapar dengan remah-remah di atas meja, orang kaya bahkan anjing menjadi pohon. Artinya apa? Si kaya ini tahu, namun tutup mata. Ya, si kaya ini tahu tutup mata, berkat dari Allah dinikmati hanya untuk diri sendiri, keluarga, sahabat, dan yang menguntungkan saja. Yang menguntungkan saja. Bukankah memang seperti itu, saudara? Orang kaya dengan orang kaya. Menikmati kekayaannya. Apakah ada perhatian dengan si miskin? Tuhan ingatkan ini, saudara. Jelas sekali dikatakan apa? Si kaya tahu namun tutup mata. Berkat dari Allah dinikmati hanya untuk diri sendiri, keluarga, sahabat yang menguntungkan saja. Sudah tentu ngerti bahasa ini, ya kan? Saya nggak perlu jelasin lagi. Sudah ngerti ya? Kalau saudara yakin berkat dari Tuhan, berarti ada satu titipan Tuhan dari berkat itu yang saudara harus bagikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Misalnya diakonia ke panti asuhan, ya, atau ya saya katakan seperti ke misi. Ini penting, saudara. Kalau saudara yakin berkat itu dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 6 itu bicara apa? Bicara tentang orang miskin ada pada kamu. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, engkau memberi makanan, engkau memberikan baju ketika aku susah. Lalu orang ini berkata, Tuhan, kapan aku kasih engkau makan? Kapan aku kasih minum? Kapan aku kasih makan kepadamu? Tuhan berkatakan apa? Kepada saudara-saudaraku yang miskin. Itu ada Matius 25. Itu jelas Tuhan ingatkan itu. Ada kepedulian sebab kasih yang Allah yang ada pada kita itu pasti punya kepedulian, punya perhatian yang khusus buat kita. Kita dipanggil, dipilih untuk jadi berkat. Itu jelas statement Tuhan di dalam
Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu, dan aku menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Artinya apa? Memberikan buah, menjadi berkat bagi sesama. Amsal 19 ayat 4 firman Tuhan katakan apa, saudara? Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Banyak orang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Mereka menjauhinya. Itu Amsal 19 ayat 4, 6 dan 7. Ini fakta. Ada nggak kepedulian kita? Firman Tuhan bilang apa? Hendaklah kebaikan kita diketahui semua orang. Artinya kita juga harus jadi berkat menunjukkan. Tetapi berikan itu kepada saudara seiman kita dulu, baru kepada orang lain. Jadi mulai kita memberkati, itu mulai dari kelompok kita dulu, dari komunitas kita dulu. Setelah komunitas kita tercukupi, baru kita keluar jadi berkat kemana? Bisa ke panti asuhan, ke orang-orang yang susah, tetangga kita, atau kita bagi. Tapi tetap utamakan saudara seiman itu. Itu ada dalam Amsal 19 ayat 4, 6 dan 7. Di dalam Yakobus 2 ayat 3 firman Tuhan katakan apa, saudara ya? Dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin ini kamu berkata, berdirilah sana, di sana duduklah di lantai. Nah, saudara, Yakobus ini juga mengingatkan, kalau ada satu perjamuan, bukan rahasia umum lagi, ada tamu VIP, ada tamu VVIP, ada tamu biasa, betul nggak? Betul benar? Dipisahkan. Di dalam kekristenan itu nggak kenal itu, saudara. Nggak ada tamu VVIP, VIP, lalu tamu biasa, nggak ada. Semua di mata Tuhan sama. Ketika kita memilah itu, berarti kita bukan Kristen sejati, saudara. Itu dunia yang lakukan itu. Nggak ada pemilahan. Semua di mata Tuhan sama. Maka dari itu Tuhan memberikan perumahan juga apa? Kalau kamu diundang ke satu tempat pesta, jangan duduk di depan. Sadar diri, duduk di belakang. Kenapa? Kalau nanti ada tamu yang besar datang, kamu sama tuan rumah diminta tuh, Pak, maaf ya, bisa nggak pindah ke belakang? Ini buat ini. Fakta kan? Fakta. Fakta. Tanpa sadar kita memilah-milah, saudara. Kekristenan tidak pernah itu. Ini ciri-cirinya, saudara. Ayo kita sadar dan kita bertobat, selesaikan ini. Jangan lakukan lagi ini, saudara. Jangan lakukan ini lagi, saudara. Lanjut. Lukas 22 ayat 23. Sebetulnya 22 dulu ya. Kematian yang berbeda. Lazarus mati dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, diselamatkan karena imannya. Orang kaya juga mati dan dikuburkan, namun menderita sengsara di alam maut. Nah, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 22 ini bicara tentang keselamatan, tentang anugerah. Hanya orang yang beriman dan didapati hatinya beriman, orang yang benar-benar punya kasih Allah, dia yang akan diselamatkan. Karena Lazarus ini namanya tercatat dalam bukunya Allah. Dikatakan ketika Lazarus mati, dia langsung ke pangkuan Abraham. Artinya dia masuk ke dalam kerajaan surga. Ini perumpamaan, saudara. Bukan berarti nanti saudara mati di dalam Tuhan langsung ke surga, enggak. Ada dua tempat, Firdaus dan Hades. Orang percaya yang namanya di dalam tertulis dalam buku Anak Domba Allah itu masuk ke Firdaus. Nah, di situ roh kita ditidurin. Yang tidak percaya Hades. Ditidurin juga nanti ketika Yesus datang yang kali kedua.
kita diubah dengan tubuh, kita dibangkitkan dan diubah dengan tubuh kemuliaan. Itu yang di Firdaus. Lalu yang bukan di Firdaus, di dalam tubuh juga, tapi bukan tubuh kemuliaan. Seperti si kaya ini, si Lazarus ini, saudara. Jadi, anugerah keselamatan itu sangat penting. Anugerah keselamatan itu anugerah. Yang sering saya katakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Kenapa saya katakan keselamatan tidak bisa hilang? Sebab itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah kedua. Setelah kita dilahir, baru kan anugerah pertama. Yang kedua, kita terima anugerah keselamatan dan iman. Itu anugerah pemberian Allah. Jadi keselamatan tidak bisa hilang. Saya mau melurusin, saudara, tentang pemahaman dari Pak Hindi. Statementnya salah dia. Kenapa saya katakan salah? Karena dia punya statement yang tidak berdasarkan Efesus 2 ayat 8. Saudara. Terpaksa saya harus luruskan ini. Saya berani mengatakan kebenaran ini sudah nggak main-main, saudara. Sekali selamat tetap selamat itu ada dua versi. Sekali selamat tetap selamat itu ada dua versi. Versi pertama adalah keselamatan yang Allah anugerahkan berdasarkan hukum. Keselamatan berdasarkan hukum. Versi kedua adalah sekali selamat tetap selamat berdasarkan tanpa hukum. Antinomanianisme dalam istilah teologi artinya keselamatan tanpa hukum. Artinya saya percaya kalau diselamatkan berarti nama saya tertulis. Oh, itu yang benar. Tapi mereka tidak mempercayai tentang legalismenya. Itu yang dianut paham oleh hyper grace. Nah, itu yang bidat, itu yang sesat. Karena hyper grace mempercayai sekali selamat tetap selamat, tapi hukum moral yang ada di dalam 10 perintah itu udah gak berlaku katanya. Itu legalisme. Itu konteks yang salah. Dia tidak memahami. Sebab kita tahu perjanjian baru, 4 Injil dan surat-surat Rasul, semuanya itu berdasarkan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini yang ditafsirkan, yang ditulis, dikembangkan dalam kitab Injil. Jadi Tuhan bicara tentang 10 perintah Allah. Semua pengajaran-pengajaran itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semua itu berpusat kepada 10 perintah Allah. Nah, itu konsep yang salah dari hypergrace. Itu yang dikatakan sekali selamat tetap selamat tidak berlaku. Itu antinomanianisme, artinya keselamatan istilahnya simpelnya keselamatan tanpa hukum. Keselamatan tanpa hukum. Kalau sekali selamat tetap yang benar adalah keselamatan berdasarkan hukum. Artinya apa? Hukum anugerah. Di dalam hukum anugerah ada hukum moral. Di dalam hukum moral itulah Allah menentukan hidup kita hidup dalam moralnya, moralnya dalam kekristenan, moral dalam kebenaran firman Tuhan. Dari 10 perintah lainnya kita hidup. Artinya orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, dia pasti jadi pelaku firman. Dia pasti punya hukum moral. Jadi kita melakukan firman, menjadi pelaku firman karena kita sudah diselamatkan. Sekali selamat tetap selamat itu fakta dan nyata di mana orang yang sudah menerima anugerah keselamatan pasti hidupnya dalam pertobatan. Perhatikan, hidupnya dalam pertobatan, tidak bertobat. Tapi kalau antinomanianisme, hidupnya bukan dalam pertobatan, hidupnya sesuai dengan kehendak dan keinginan dagingnya. Artinya kapanpun mati saya diselamatkan karena tanpa hukum. Tapi yang dikatakan sekali selamat tetap selamat yang menurut hukum anugerah, artinya keselamatan yang berdasarkan hukum anugerah. Ada hukumnya, yaitu hukum anugerah, hukum moral. Jadi setiap orang yang terima anugerah keselamatan, udah pasti punya kehidupan moral yang sesuai dengan etika Kristen. Dengan etika kekristenan, itu pasti punya. Enggak mungkin orang udah menerima anugerah keselamatan, berarti saya bebas mau melakukan apa saja. Itu bukan keselamatan. Jadi sekali selamat tetap selamat itu benar adanya, tapi berdasarkan hukum. Berarti kita hidup di bawah hukum. Saya pernah bawakan waktu itu tentang logos, etos, dan hupos. Apa itu logos? Apa itu etos? Apa itu hupos? Etos itu bicara mengenai moral Kristen. Orang yang diterima anugerah keselamatan dia punya moral kekristenan yang sesuai firman Tuhan. Enggak mungkin enggak.
hidupnya benar-benar sesuai etos firman Tuhan. Hupos artinya hidupnya di bawah hukum, di bawah firman. Artinya apa? Hidup orang yang sudah menerima keselamatan, hidupnya di bawah hukum Allah. Nah, kalau antinomianisme yang dipahami oleh doktrin hypergrace, itu bukan hupos, bukan di bawah hukum, tapi hukum di bawah dia. Nangkep? Kalau sekali selamat dapat selamat, menurut konsep Injil, konsep anugerah, kita di bawah hukum. Kita hidup di bawah hukum. Tapi kalau antinomianisme, doktrin daripada hypergrace, hukum di bawah kita. Jadi hukum di mana kita. Nangkep? Itu yang salah, itu yang menyesatkan. Nah, di sini saya nggak bisa jelasin lebih lanjut ya. Jadi kalau kita udah terima anugerah, berarti kita hidup di bawah hukum. Filipi 2 ayat 12 firman Tuhan katakannya apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar itu dalam bahasa asli disebut kata gesomai. Kata gesomai ini muncul karena dari ketaatan kita. Di situ kerjakan dengan, saya akan bacakannya jadi supaya sudah nangkap biar ngerti ya. Saya akan bacakan Filipi pasal 2 ayat 12 ya. Bentar. Sudah bisa ngikutin saya ya? Bisa ya? Ya, udah pintar-pintar kok. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Saudara, di sini dikatakan, hai saudaraku yang kekasih, senantiasa kamu senantiasa taat. Kata taat di sini ini di dalam bahasa Indonesianya nggak pas, karena di sini kata benda. Dalam bahasa asli itu bukan kata benda. Artinya apa? Kamu senantiasa memiliki ketaatan. Kata benda, kata kerja. Hupako, artinya hupako di sini kata kerja. Jadi dari ketaatan itu melahirkan kata gersomai, melahirkan perbuatan, mengerjakan perbuatan. Jadi kerjakan keselamatan artinya kita mengerjakan keselamatan karena lahir dari ketaatan kita. Ketaatan ada karena adanya iman. Jadi iman, ketaatan, lalu kita jadi pelaku firman. Maksud dalam Filipi 2:12 begitu. Kita punya iman, lalu kita punya ketaatan, otomatis iman melahirkan ketaatan. Dari ketaatan kita melahirkan menjadi pelaku firman. Itulah kerjakan keselamatan. Akar gesomai. Jadi jangan cuma cuplik itu nggak tahu artinya. Betapa penting kita memahami bahasa aslinya. Karena konteks bahasa Indonesianya nggak pas, saudara. Kita harus kembali ke bahasa asli, lihat apa. Jadi ketaatan di sini, kata taat di sini kan kata benda, betul? Bukan, ini kata kerja. Hupako, artinya ketaatan yang iman yang melahirkan ketaatan. Iman di sini bicara fisik. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ya, Filipi pasal 1 itu ayat 27 dikatakan apa? Bahwa hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, iman di sini ini bicara iman kata benda, saudara. Ya, jadi di sini untuk iman gitu ya, untuk iman artinya apa? Dalam iman. Nah, di sini bahasa Indonesia salah lagi, saudara. Di sini dikatakan ini. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman, seolah kita mempertahankan iman, betul nggak? Berjuang. Sebetulnya dalam bahasa aslinya bukan untuk iman, tapi di dalam iman. Jadi dalam bahasa asing begini, sudah, hendaklah kamu satu roh sehati sejiwa berjuang, bukan kata berjuang dalam iman, artinya bergumul di dalam iman kita. Kalau kita untuk iman, berjuang untuk iman, berarti iman itu menjadi satu hal yang harus kita pertahankan supaya jangan hilang. Tapi dalam bahasa asing di dalam eos, di dalam. Jadi iman itu menghasilkan satu ketekunan, begitu maksudnya. Itu dalam bahasa aslinya. Nah, dari iman itulah menghasilkan ketaatan. Hupako. Udah gitu dari ketaatan akhirnya memunculkan apa?
Kita mengerjakan keselamatan. Jadi mengerjakan keselamatan bukan berarti kalau nggak dikerjakan keselamatan bisa hilang. Bukan itu maksudnya. Itu salah lagi, saudara. Ya, gitu. Karena itu tetaplah kerjakan sama dengan takut. Kata takut itu dalam bahasa Arab disebut phobos. Artinya ada rasa hormat. Kalau kita punya rasa hormat kepada Allah, berarti kita kenal sumber iman kita siapa? Allah kita. Nggak mungkin kita hormat kepada yang tidak kita kenal. Sudah kenal presiden kita Prabowo, oke dia nggak kenal kita kan? Tapi ketika sudah diundang bisa ketemu Prabowo, pasti ada rasa hormat kita karena kita tahu dia presiden kita. Ada rasa hormat. Demikian juga di sini dikatakan bahwa tetaplah kerjakanmu dengan takut. Kata takut di sini sebetulnya bukan takut, karena bahasa aslinya disebut phobos, artinya ada rasa hormat, menghormati, menghargai Tuhan hadir, menghargai Roh Kudus ada di dalam natur roh kita. Artinya ketika kita tahu Roh Kudus ada di dalam natur roh kita, kita akan selalu menjaga, menghargai karena kehadiran Dia ada dalam hidup kita dan kita bagian daripada Dia. Tubuh kita rumahnya Tuhan. Ada kita menjaga. Ada rasa hormat, bukan rasa takut. Rasa hormat harusnya seperti itu, saudara. Lalu dikatakan selanjutnya takut dan gentar. Nah, kata gentar di sini bicara mengenai tromos, artinya gemetar. Takut. Rasa hormat yang begitu dalam. Karena kewibawaan, kehadiran Dia dalam hidup kita. Jadi Filipi 2:12-nya kita bilang, dan ayat 13-nya jangan ditinggal. Karena 13 dikatakan apa? Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Artinya apa? Kita bisa menjadi pelaku firman. Kita jadi pelaku firman. Kita punya ketaatan menjadi pelaku firman. Karena ada Roh Kudus yang mengerjakan, yang memampukan kita jadi pelaku firman. Tanpa Roh Kudus kita nggak jadi pelaku firman. Sudah ada saya menjadi pelaku firman karena ada Roh Kudus yang memampukan kita jadi pelaku firman. Jadi kita menjadi pelaku firman karena dari dalam kita keluar menjadi pelaku firman. Bukan otak kita yang memerintahkan. Bukan etos manusiawi kita yang mengerjakan. Tapi karena kita hidup di bawah hukum itu yang mengatur hidup kita. Dan Roh Kudus yang mengaplikasikannya lewat sikap hidup kita. Itu Filipi 2:12 dan 13. Betapa pentingnya pengetahuan supaya nggak salah tafsir. Saya haruskan urusan ini, saudara. Lalu Pak ini juga katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Ya, saya akan bacakan lagi. Ini penting, saudara, karena saudara jangan sampai salah nangkap, saudara. Yohanes 15 ayat 4 firman Tuhan kata ini. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal di situ dalam bahasa asli disebut meno. Nah, harusnya terjemahan ini bukan tinggal, hidup. Artinya begini, kalau saya ubah dalam bahasa aslinya, hiduplah di dalam aku hidup di dalam kamu. Artinya kita orang pilihan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam natur roh kita, berarti Dia yang menghidupkan kerohanian kita. Dan kerohanian kita hidup karena ada Roh Kudus yang ada di dalam natur roh kita. Bicara ranting ini ada dua di sini. Ada ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ini bicara gandum dan lalat. Kristen sejati, Kristen palsu. Kalau Kristen sejati pasti dia berbuah karena nempel sama Tuhan, sama Bapakmu. Tapi kalau Kristen palsu nggak nempel. Ranting yang kering. Dan perumpamaan ini pernyataan Tuhan yang ketujuh ini, pokok anggur ini diambil dari Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Bagaimana bangsa Israel diumpamakan sebagai pohon anggur yang dimana ditanam dengan tempat yang subur dan dijaga, tapi buahnya busuk, buahnya buruk. Nah, ini diambil dari situ, dari Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Jadi Tuhan ingetin, kalau kamu nggak nempel sama aku, kalau aku nggak hidup di dalam kamu, kamu nggak hidup di dalam aku, percuma kau kan punya buah yang busuk. Seperti kaya ini, dia rajin ibadah, dia rajin bawa korban persembahan, tapi di mata Tuhan namanya tidak tertulis. Di hati Tuhan namanya tidak tertulis. Kenapa? Kan hidupnya tidak di bawah hukum. Lahirianya hidup di bawah hukum, lahirianya, tapi rohnya tidak hidup di bawah hukum. Kita harus memahami. Oke? Nangkep ya?
Kalau nggak nangkep nanti dengar lagi videonya. Ada di YouTube gratis. Gratis nggak sih kalau nonton YouTube? Hah? Hah? Bayar ya? Oh bayar ya? Pak, terus Pak, oh yang komplain Mas itu Pak, gimana ya? Oh bayar ya? Wifi. Oh, iya kita di sini mesti punya wifi yang gratis nih. Kalau ada tetangga boleh juga nembeng di situ. Kita bisa kan ya. Tapi ada tuh masa harus nembeng, Iya malu ya. Lanjut. Lukas 24 sampai 25. Seruan dan jawaban Abraham. Orang kaya meminta setetes air melalui Lazarus, masih berani memerintah. Sudah di sini gambaran ayat 24, ayat bicara ayat 23 ya, ayat 23 sampai 31 ya. Ayat 23 sampai 31 ini bicara tentang surga dan neraka atau neraka dan surga. Ya. Dan di sini bicara di sini ya ayat 24 seruan dan jawaban Abraham, orang kaya minta setetes air melalui Lazarus, masih berani meminta sifat dosa yang terbawa ke alam maut. Kalau kita lihat ayat 24 ya. Lalu si kaya ini berseru kepada Abraham, "Bapak, kasihanilah aku, suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api." Saudara, ini sifat orang Kristen yang kaya. Sifat orang Kristen yang tidak punya kasih. Sifat orang Kristen yang tidak punya kepedulian. Yang bangga dengan keberhasilannya, yang bangga dengan kekayaannya, masih bisa merintah di neraka. Kurang ajar, saudara. Ini di neraka, dia nggak sadar dia di neraka, saudara. Ini kan perumpamaan. Jadi Tuhan ingatin, kesombongan itu sampai ke bawah ke alam maut. Dan memang kesombongan adanya di alam maut nanti, saudara, bukan di surga. Sampai di sini si kaya masih nyuruh Abraham supaya Lazarus turun bawa air buat dia bisa minum gitu lah, karena panas katanya. Ya pernah nggak sih sudah ngalamin gitu? Di dapur dia panas. Lepas ya. Mau nggak ke neraka? Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dia perintah Abraham untuk supaya Lazarus turun ke neraka, kasih air. Kurang ajar masih merintah Abraham. Itu sifat orang kaya yang tidak takut Tuhan. Secara lahirnya dia takut Tuhan karena selalu dia ibadah ke bait Allah. Itu tanda dia takut Tuhan, tanda orang beribadah. Tapi hatinya nggak takut Tuhan. Maka dari itu di sini kita nggak boleh ada kelompok kaya miskin, nggak ada. Kita semua sama. Di mata Tuhan kita sama. Ayo kita bangun kebersamaan ini. Jangan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jangan ada. Kita harus bangun kebersamaan, kesehatian. Pak Suwanda bilang, "Pak, mending ibadah satu kali lagi aja ya, tapi puji Tuhan Pak. Awal bulan kita kembali satu kali ya. Gak 2 kali lagi. Bandar tekor sudah di sini kemana?" Bendaranya yang ngomong aja gitu. Jadi ya kita nanti kembali ke nggak tahu jam 9 atau jam 10 nanti Pak Gunawan yang akan ngomongin ya. Jadi apa ada kesehatian benar. Pak Suwanda bilang benar, tapi doa Bapak dijawab Tuhan, puji Tuhan. Ya sama Ibu Leni juga bilang gitu, "Pak, udah 1 kali biar kebersamaan. Kalau perlu sebulan sekali makan lagi." Nah ibu-ibunya mau nggak tuh jam 9 makan? Terserah. Kalau saya mah oke-oke aja. Ya memang ada perjamuan kades itu enak. Ya kalau kita ibadah bersama seperti dulu minggu pertama bawa perjamuan kasih. Nggak apa-apa. Cuman masalahnya ibu-ibu sempet nggak sih gitu. Tapi harusnya sempet ya. Karena kalau jalan-jalan jam 5 juga udah masak tuh. Bener ya? Jam 5 udah wah bebekal gitu kan. Jam 7 udah pergi. Nah kalau buat perjamuan kasih nggak bisa emang gitu. Ayolah kita bikin perjamuan, ada kebersamaan. Nggak ada lagi si A, si B, kaya miskin, nggak ada. Kita harus ada kesehatian. Di mata Tuhan kita sama. Yang Tuhan lihat bukan kekayaan kita, tapi hati kita. Ya, oke, ya. Lalu ayat
Nah, selanjutnya Abraham berkata, anak, engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Nah, di sini membuktikan orang kaya ini memang orang percaya, orang pilihan Tuhan, dalam artinya bangsa pilihannya. Namun berkat materi hanya dinikmati untuk kepuasan diri sendiri. Artinya gini, ya, di dalam ayat yang ke-25, tetapi Abraham berkata, anak, berarti apa? Berarti si kaya ini memang orang Israel, bangsa pilihan. Karena Abraham bilang anak. Ya. Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Sekali lagi, jadi orang kaya jangan pelit. Jadi berkat. Jadi berkat. Ayo nabur untuk pekerjaan Tuhan, nabur untuk orang. Kita kasih diakoni sebetulnya ada, saudara ya. Dan ini harus dihidupkan kembali. Ya. Kita diakoni ini untuk apa sih? Ya untuk jemaat kita yang sakit, yang lagi nggak ada biaya, kita bantu. Kita gotong royong. Makanya kasih diakoni harus kita hidupkan kembali. Kalau kelebihan, jemaat semua diberkati berjuta, kita sekali-kali kenapa sih ke panti asuhan? Banyak sekali, saudara. Ada nggak sih rasa belas kasih kita seperti itu, gitu, saudara ya? Ayo kita bangun lagi kebersamaan ini. Selain itu, daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Di sini bicara, kalau kita lihat di sini bahwa orang percaya ini berkat materi melimpah, tapi dinikmati untuk kepuasan dan sahabat-sahabatnya. Gitu kan? Pernah nggak kalau kita lihat orang-orang kaya pasti makan-makan di rumah makan itu pasti dengan hopeng-hopengnya, betul nggak? Ada nggak hopeng yang miskin diajak? Nggak ada. Nggak ada. Tuhan nggak mau itu. Kalau kita percaya itu berkat itu, berarti berkat itu juga ada Tuhan titipin buat kita memberkati orang lain. Baik itu buat pekerjaan Tuhan, buat diakonia, buat misi, buat yang lain. Itu bukan untuk kita semua. Di dalam Amsal pasal 3 firman Tuhan katakan apa? Muliakan Allah dengan harta atau berkat yang dari itu Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 firman Tuhan katakan demikian, saudara ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Berarti kalau kita percaya hidup kita milik Tuhan, berarti apa yang kita punya semuanya punya Tuhan. Kalau kita percaya hidup kita punya Tuhan, sudah dibeli, lunas dibayar, berarti apapun yang jadi milik kita punyanya tuh Tuhan. Ayo, jadi berkat. Jadi berkat. Lalu Amsal 14 ayat 25 katakan demikian. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tapi sahabat orang kaya itu banyak. Benar nggak sih? Halo? Benar nggak orang miskin itu dibenci, nggak disukain, didiskreditkan, nggak dipandang istilah bahasa Indonesia, dipandang sebelah mata, matanya satu lagi hilang, saudara. Dipandang sebelah mata. Siapa yang menindas orang lama menghina pencipta banyak. Kalau kita menghina orang miskin, mendiskreditkan orang miskin, mencibirkan orang miskin, itu sama juga kita menghina Allah yang menciptakan dia. Ingat itu, saudara. Tapi memang enggak menutup kemungkinan ada juga orang miskin, udah miskin sombong. Banyak, saudara. Nah, orang miskin yang sombong ini nggak perlu diperhatiin, saudara. Kurang ajar. Oh iya, kalau udah miskin sombong kan gitu. Banyak tuh, saudara. Udah miskin sombong, banyak, saudara. Di gereja juga banyak, saudara, yang nggak ngaku. Iya, orang miskin itu harus tahu diri, saudara. Harus tahu diri. Berkaca diri, siapa saya. Itu harus wajar. Wajar. Nggak dosa, memang kita tahu diri. Tapi jangan sombong. Jangan merasa apa sih?
maaf ini bukan menyinggung satu suku, enggak, saya nggak bicara suku ya. Ada kan satu suku yang penting keren walaupun tekor katanya gitu ya, apa tuh? Apa? Hah? Biar tekor asal kesohor. Banyak penampilan bagus. Ya kalau di Jakarta banyak tuh saudara. Mobil mewah-mewah tapi nggak punya garasi saudara. Ya kan banyak kan? Banyak komplain tuh. Parkir di jalan. Tapi rumahnya di gang. Itu banyak saudara. Artinya apa? Nggak ngukur diri. Kaya, miskin, harus rendah hati. Lebih rendah hati lagi. Jangan sombong gitu saudara. Ya. Lanjut. Ya, sebentar lagi ya, 10 menit lagi ya. Jurang yang tak terseberangi. Ini gambar jurangnya kecil nih, malah loncat nih, kucing ini bisa loncat nih. Tapi nggak apa-apa lah kan jurangnya dalam, ya anggap aja jurangnya 1 kilometer. Tapi ini mas saya juga bisa loncat nih. Ini adalah final keadilan Allah, tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi. Doa dan harapan bagi orang mati itu udah nggak ada. Hubungan dengan orang yang masih hidup juga udah nggak ada. Jalan untuk berubah juga udah nggak ada. Keputusan Allah sudah dimulai sejak hukum Allah diberikan. Tidak ada lagi jalan bagi dunia orang mati. Artinya kalau kita sudah mati, itu udah nggak ada jalan lagi. Walaupun ada kekristenan juga masih ada ya. Sampai saat ini kekristenan masih ada mendoakan orang mati. Doa arwah namanya kalau nggak salah. Betul nggak? Betul ya? Iya. Itu dalam Katolik. Doa. Nggak ada di Alkitab, mana cari? Nggak ada. Itu ngawur. Oh itu api penyucian. Nggak ada. Lu masuk neraka udah beres. Disucikan gimana? Udah seumur hidup kok di situ. Kekal abadi. Dicuciin apanya? Api penyucian katanya. Purgator apa? Purgatorium. Nah, purgatorium itu. Itu konsep Katolik itu salah. Nggak ada di Alkitab. Kita semua kembali ke Alkitab. Sola Scriptura. Kembali ke Alkitab. Jadi apa kata Alkitab? Di luar Alkitab ya nggak bisa. Walaupun ada tradisi-tradisi kekristenan, tetap lagi tradisi kekristenan yang harus kita lihat. Ada nggak di Alkitab? Kalau nggak ada kita tolak. Karena pusatnya firman tuh Tuhan. Jadi di sini dikatakan akademia itu final ya. Jadi nggak ada lagi doa untuk orang mati, hubungan dengan yang masih hidup, jalan untuk berubah. Keputusan Allah sudah dimulai sejak hukum Allah diberikan, tidak ada jalan lagi bagi dunia. Jadi artinya kalau udah mati udah. Hubungan kita dengan orang mati sudah putus. Waktu PA ada yang tanya tuh ya, Pak Uyang tanya, Pak Yono tanya. Waktu kul. Gimana dengan bapak saya, kongcong saya nggak kenal Tuhan? Gimana dong masuk neraka? Itu urusan Tuhan lah, saya nggak ngurusin gitu lah. Pokoknya firman Tuhan katakan, yang tidak percaya Yesus mati binasa. Selesai. Lalu gimana Pak kalau yang belum pernah dengar nama Yesus, belum tahu namanya gereja, mungkin ada kebijakan itu nanti kita lihat di surga ada apa enggak. Sudah gampang ya, gitu ya. Oke ya, singkat ini waktunya. Ya, lanjut. 27-31 permohonan terakhir dan penegasan. Orang kaya meminta agar Lazarus memperingati 5 saudaranya. Nah ini orang kaya masih mikirin saudara. Ini kan cuma ilustrasi ya, perumpamaan. Jadi orang kaya ini ngomong sama Abraham, Bapak kalau bisa kalau itu Lazarus suruh balik lagi ke bumi gitu. Kenapa? Supaya apa? Supaya saudara-saudaraku, ayahku bertobat, jangan kayak aku nih. Aku udah kadung masuk neraka kan gitu, nggak mungkin balik. Biar Lazarus dikirim ke mana? Dikirim ke dunia lagi, ke dunia orang hidup. Ingetin, tuh saudaraku masih masuk neraka tuh, kan nggak ada foto dulu waktu itu ya. Kalau videonya bisa jadi videoin gitu ya, kan nggak ada gitu. Jadi disuruh, ya suruh ngingetin ayahnya saudara-saudara yang 5 saudara supaya jangan masuk neraka, bertobatlah, begitu jangan kayak saya. Kan maksud si kaya begitu. Dia masih punya kasih itu kasih filia atau kasih eros, kasih kedagingan. Saudara, kita ini cuma punya 3 kasih, filia, eros, tos. Itu kasih yang dosa semua, saudara. Kasih yang berdasarkan ukuran, kasih berdasarkan hubungan. Tapi kalau kasih Allah itu tidak ada lagi syarat.
mutlak tulus melakukannya. Kalau saudara dan saya betul Kristen sejati, betul sudah menerima anugerah keselamatan, betul Roh Kudus ada di dalam diri saudara, saudara udah punya kasih Allah, kasih tanpa batas, kasih yang walaupun kamu menyakiti aku, mengecewakan aku, dan mendiskreditkan, aku tetap mengasihi engkau. Itu kasih Allah, dan itu ada pada saudara dan saya. Pakai itu dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu nggak dipakai, berarti sesungguhnya saudara tidak punya kasih Allah. Kalau sudah tidak punya kasih Allah, sesungguhnya saudara Kristen palsu, saudara. Ya. Lalu Abraham jawab, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Jika mereka tidak mendengar itu, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Keselamatan sebenarnya anugerah. Artinya begini, saudara. Artinya begini. Kita tahu kan, ada beberapa kesaksian dibawa ke surga, ke neraka, betul? Ya, itu pastor PM. Ya, saya nggak sebut namanya, dah banyak komplain mas saya. Tapi pastor PM itu yang masih muda, ganteng, ya. Tapi kalau dari 1 kilo kata istri saya gantengan saya sih. 1 kilo kan gitu. Ya memang dia ganteng ya gitu, ngomongnya pinter apa. Dia kan punya kesaksian tuh, dibawa ke neraka, betul nggak? Bodoh. Kenapa? Nawar sama Tuhan, nggak mau ke neraka sama Tuhan, ke surga dong. Betul nggak? Udah sampai surga, Tuhan nggak mau balik lagi, udah di sini aja, kan begitu. Firman Tuhan jelas katakan, nggak ada orang dikatakan kesaksian, walaupun seseorang dibawa lagi ke dunia ini untuk bersaksi, percuma, nggak ada artinya. Karena ayat 31 dikatakan kata Abraham kepada mereka, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan meyakinkan sekalipun orang mati dibangkitkan. Jadi kesaksian dia itu kesaksian palsu. Karena nggak soal kita. Nangkap? Hati-hati saudara. Dibawa ke surga ke neraka itu pemanipulasian. Itu dari Mesias palsu. Nggak ada orang yang seperti itu. Karena firman Tuhan sudah katakan gitu. Abraham firman Tuhan katakan, Yesus yang katakan percuma orang mati dibangkitkan, datang lagi bersaksi, nggak akan percuma. Karena kesaksian udah ada dalam firman Tuhan ini. Kabar baik ini firman Tuhan. Jadi sekali kalau kesaksian itu, ada yang bersaksi, saya bawa ke surga, bawa ke neraka. Itu kesaksian palsu, kesaksian dari daripada iblis. Ini itu. Tapi kita senang ya kan lihat videonya, resep kan dia, bau ini. Hati-hati. Jangan terjebak dengan kesaksian. Jadi kesaksian dia itu kesaksian yang palsu. Dengan firman Tuhan. Karena firman itu, iman itu adalah anugerah. Jadi iman itu nggak tumbuh dari kesaksian. Iman itu menumbuhkan rohani. Jadi gini. Sebetulnya iman itu adalah anugerah, jadi sempurna. Nah, banyak kata-kata supaya iman kita jangan mati, iman kita bertumbuh. Bukan, itu maksudnya kata sifat, artinya menuju kepada kerohanian. Orang yang udah menerima anugerah iman, kerohaniannya akan secara progres bertumbuh. Nah, kerohanian yang bertumbuh itu dari mana? Pertama dari anugerah Tuhan. Tuhan menambahkan kerohanian kita. Kedua, rohani kita bisa bertumbuh dari pembacaan, perenungan firman Tuhan. Yang ketiga, kerohanian kita bertumbuh dari apa? Dari proses rohani, proses kehidupan kita. Maka dari itu Tuhan izinkan kita selalu mengalami proses-proses kehidupan. Itu Tuhan izinkan. Kita mengalami ini, mengalami itu, sakit, masalah ini dan itu semua ya Tuhan izinkan supaya rohani kita progres semakin dinaikkan levelnya. Kenapa tujuannya? Agar kita mengenal bagaimana kita bisa berkata Allah itu memberkati, Allah itu penuh kasih, Allah itu penyembuh dan lain sebagainya. Kalau kita nggak mengalami hal yang seperti itu, bagaimana kita bisa mengalami Allah penyembuh kalau kita nggak sakit? Bagaimana kita mengalami Allah yang penuh berkat kalau kita nggak punya masalah keuangan? Bagaimana kita punya masalah konflik misalnya dengan keluarga, dengan suami istri? Bagaimana kita bisa mengatakan Allah itu yang memulihkan semuanya kalau kita nggak mengalami kok?
Jadi kejadian-kejadian pengalaman yang kita alami, Allah izinkan terjadi supaya kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini tidak saya panjangkan, saudara. Jadi satu hal saja, saudara. Mari kita renungkan bersama. Posisi kita apakah seperti Lazarus atau seperti si orang kaya yang dengan jubah ungu, jubah mewah, yang melambangkan kerohanian, yang sangat rohani, tapi di mata Tuhan nol besar. Lazarus dengan baju yang compang-camping, badan yang borok-borok, tapi di mata Tuhan itu mulia. Karena Lazarus punya iman. Saudara, firman tidak saya tanyakan. Saya undang untuk bermusik naik ke atas. Kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Tidak Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, Yesus sudah mati bagi kita, dan kematian kebangkitannya itu tanda bukti Dia sudah menggantikan kita. Yang harusnya kita mati masuk neraka, Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dia tinggal 3 malam di perut bumi untuk kita. Jadi kalau saudara dan saya yang sudah menerima anugerah iman dan kita percaya kematiannya itu menggantikan kita, artinya apa? Artinya kita tidak perlu lagi mati binasa, sebab Dia sudah menggantikan itu. Dan yang kedua, kematiannya itu juga memeteraikan dengan darah dan Roh Kudus, bahwa nama kita sudah tertulis dalam buku Anak Domba Allah. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, iman dan pertobatan, tidak akan pernah lagi anugerah keselamatan itu hilang dari hidup kita. Karena kita hidup di bawah hukum anugerah. Kita hidup di bawah hukum Allah. Dan hukum Allah yang mengatur hidup kita, yang menuntun hidup kita, dan hukum Allah itu menjadi rumah kehidupan kita. Dimanapun, apapun keadaan kita, sampai kita di panggilan kematian, kita tetap ada di bawah hukum anugerah Allah. Sudah dikasih dalam Tuhan,
Kita yang udah terima anugerah, di dalamnya ada kasih Allah. Kasih itu ada pada diri kita. Mari mulai hari ini kita belajar membagikan kasih itu kepada sesama kita, khususnya kepada saudara-saudara kita yang susah, saudara-saudara kita yang miskin. Biar kita punya kepedulian. Sebab firman Tuhan katakan apa? Ketika kita memberkati orang-orang yang susah, saudara-saudara kita yang susah, firman Tuhan katakan kita mengutangi Tuhan, kita memberikan pinjaman kepada Tuhan. Betapa khusus dan spesialnya anak-anak Tuhan yang miskin di hadapan Tuhan. Kita yang diberkati harus menjadi berkat buat mereka. Sudah dikasih dalam Tuhan, firman sudah disampaikan. Saya percaya sepulang dari tempat ini, engkau akan diberkati dengan kebenaran firman ini. Bukan berubah, engkau akan punya buah. Buahmu tidak busuk, tapi buahmu adalah buah firman, buah pertobatan, buah kasih, buah roh yang ada dalam kehidupan. Percayalah ketika engkau membagikan buah-buah ini kepada sesama, khususnya kepada saudara kita yang susah, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Dia akan terus berkati, dan berkati. Percayalah, karena Tuhan tidak mau berhutang. Itu janji Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Hari Jumat akan ada PA di gereja jam 7 malam. Kami mengundang jemaat Tuhan untuk sama-sama menghadiri PA. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari Minggu ibadah seperti biasa di jam 7 dan di jam 8 dan jam 10 pagi. Dan bulan depan kita akan ibadah 1 kali kembali. Dan soal jamnya, hari ini kita akan menentukan jamnya. Jemaat mau nanti Pak Gunawan yang nyampe. Nanti Pak Gunawan yang nyampe nanti. Habis doa berkat. Pak Gunawan turut itu gimana? Pak silakan Pak. Oh, doa berkat dulu. Oke. Oh ya udah. Kita akan membicarakan soal jam ibadah setelah kita menutup ibadah kita ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Kita sama-sama angkat pujian sebab Kau besar kekuatanmu indah.
Sudah yang kasih dalam Tuhan, mari buka hati kita dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah dengan iman. Berkat daripada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus menyertai dan memelihara saudara. Percayalah, anugerah keselamatan sudah engkau terima, dan itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus dan darah Yesus. Jadi tidak akan pernah hilang lagi. Dan percayalah, orang yang sudah terima anugerah keselamatan, hidupnya ada di bawah hukum Allah, bukan di atas hukum Allah. Dan hukum Allah yang mengatur langkah hidupnya. Percayalah, apa yang sudah kau terima dari Allah, mari kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Gunawan.